Bab 49. Cinta sang mantan mafia. Black, ini sangat luar biasa. Red membekap mulutnya, sepasang mata indahnya masih mengedar ke sekeliling rumah besarnya itu. Bangunan yang terdiri dari beberapa lantai yang lumayan luas. Sebuah kediaman yang didesain dengan mewah, serta fasilitasnya yang menggunakan teknologi canggih. Bahkan, perabot di dalamnya merupakan hasil desain dan ciptaan perusahaan Leon Corporindo. Serta, beberapa teknologi kecerdasan buatan yang diciptakan langsung oleh Blue dan Black. Setelah puas melihat-lihat bagian interior di dalam rumah, mereka pun memutari sisi rumah tersebut. Hari ini, memang hanya akan diisi dengan tur rumah pribadi. Interior yang bagus dan simpel, bagaimana kau bisa tahu keinginanku? Padahal, aku tidak pernah sekalipun mengatakannya padamu, heran Red. Ia bertanya pada Black, sembari bergelayut pada lengan suaminya itu. Tentu saja aku tak apapun tentangmu, sayang. Karena aku memperhatikanmu. Black menatap penuh kasih pada Red yang bersandar pada sisi tubuhnya. Aku juga tahu bahwa kau akan suka dengan ruangan yang selanjutnya, kata Black seraya menuntun Red ke tempat tersebut. Wah, ini tempat latihan kendo. Pekik Red yang terlihat senang sekali karena ia memiliki ruangan untuk seni bela diri yang memang sangat ia kuasai. Katana. Pekik Red lagi ketika terdapat benda yang mirip pedang berbentuk panjang tersebut. Apa kau menginginkan sesuatu? Tanya Black yang seolah mengerti pada saat melihat binar pada kedua mata Red. Saat ini, aku ingin sekali menggunakan katana untuk membelah pohon itu, kata Red sambil mengayunkan katana. Aku ingin kembali mengayunkan benda keren yang sudah lama sekali tidak aku mainkan ini. Red menunjuk ke arah pohon berukuran sedang yang sudah hampir mati. Seperti ini. Dengan gerakan tangan seolah ia tengah menari dengan senjata tajam berbentuk panjang itu. Permintaannya, sontak membuat Black melotot kaget. Belum lagi, dua orang yang berada tak jauh dari mereka. Blue dan Arnett hanya dapat berkomentar dalam hati. Keduanya menatap heran dengan tegang. Kenapa kau ingin menebang pohonnya? Lagi pula, senjata ini masih baru, masa untuk menebang pohon sih, bingung Black setengah meringis. Sepertinya, masa mengidam istrinya kambuh lagi. Selain bertarung dan menghajar orang, Red juga terkadang olah jurus dengan beberapa senjata. Memangnya kenapa? Pohon itu sudah mati dan mengganggu pemandangan taman ini, kata Red. Ia lalu berjalan pelan menyusuri halaman yang luas itu. Aha! Pekiknya girang, ketika pandangan matanya menangkap suatu benda yang bisa menggantikan benda yang diinginkannya. Baiklah, aku akan menggunakan bambu ini saja. Seru Red meraih bambu yang lumayan panjang itu. Entah, bagaimana ia bisa menemukannya. Padahal, letaknya lumayan tersembunyi di antara tumpukan kayu lainnya. Blue, panggil Togar. Suruh ia bersihkan sampah-sampah ini. Titah Black nampak kesal. Blue segera memanggil penjaga bertubuh kekar itu, lewat alat komunikasinya. Kau, ke halaman belakang, sekarang. Teriak Blue pada pria kekar itu. Untuk apa bambu itu, sayang? Tanya Black, khawatir. Nada bicara seketika berubah jika dengan istrinya. Hatinya selalu saja dibuat ketar-ketir ketika hawa mengidam Red mulai kumat. Untuk melakukan ini, Red lalu menggerakkan kedua tangannya,
lantas ia memutar bambu kecil itu. Kemudian, mengarahkannya dengan cepat ke depan wajah Black. Membuat pria itu terkesiap kaget. Bagaimana, seandainya bambu itu meleset, akan jadi apa bentuk hidungnya? Sayang, kau hampir mengenaiku. Black mengusap pelan dadanya, menetralisir degup jantungnya. Sementara, Red hanya tertawa melihat ekspresi suaminya itu. Ia pun kembali, menggerakkan bambu itu, dengan jurus-jurus yang nyata, bukan hasil karangan semata. Sekali lagi, Red melayangkan benda itu, ke segala arah. Laksana menebas, lalu menyerang dengan sekuat tenaga. Hingga benda itu menghujam tanah, setelah sebelumnya sempat memutar di udara. Gerakan yang benar-benar indah, hingga mata ketiga orang yang menyaksikan pertunjukan, hampir melompat keluar dari cangkangnya. Sejak kapan, Red pandai memainkan toya begitu? Gumam Blue, seraya tak mengedipkan matanya. Di mana di hadapannya kini, seorang wanita hamil tengah mengeluarkan jurus bak menari. Red, sama sekali tidak terganggu dengan keadaannya yang tengah berbadan dua. Untung saja, ia mengenakan celana panjang yang longgar di pinggang. Red, dari mana lo mempelajari jurus itu? Kenapa bagus dan lincah sekali? Blue, meringis. Lah memang melihat perbedaan dari gestur Red yang berbeda, dengan biasanya. Pembawaan yang lebih tenang serta dewasa. Membuat auranya begitu berbeda. Apakah pengaruh hormon bisa sampai seperti ini? Membuat dia menguasai teknik bela diri dengan cepat. Batin Black. Ketiga orang ini sama-sama bingungnya. Tak lama kemudian, Togar muncul. Bujuk dah. Nyonya jago amat. Teriak pria berotot dengan kepala pelontos itu. Hingga, teriakannya sampai ke telinga Red. Sayang. Panggil Black. Stop. Jangan maju atau mendekat. Red mengulurkan ujung batang bambunya. Menahan agar Black tidak mendekat padanya. Aku takut kau lelah. Sudah ya, kita istirahat saja di dalam, pinta Black. Aku tidak lelah, justru sangat bersemangat. Red berkata, sembari memutar batang bambu tersebut ke atas, samping serta belakang tubuhnya. Bab 50. Black, apa kau tidak mengenalkan Blue pada Arnett? Tanya Red, yang melihat kedua orang itu diam saja tak saling bicara. Nampaknya mereka berdua pernah saling mengenal sebelumnya. Iya kan Blue? Tebak Black tepat sasaran. Sehingga lemparan katanya itu membuat Blue dan Arnett tersentak kaget. Hah? Masa? Kapan? Cecar Red, yang juga kaget tentu saja. Hah? Itu, Blue tergagap mendapat serangan pertanyaan dari pasangan di hadapannya ini. Sementara Arnett hanya bisa tersenyum datar. Kita makan aja yuk. Udah lapar nih. Ajaknya Arnett pada Red. Daripada dirinya harus menjawab pertanyaan yang dia sendiri pun tengah bingung mengartikannya. Hai, kenapa pula kau mengalihkan pembicaraan? Pokoknya, kamu hutang penjelasan, awas aja kalau gak cerita. Sambil melangkah, Red terus saja mencecar Arnett. Membuat dokter cantik itu meringis. Sayang, duduklah. Biar aku yang ambilkan makanan untukmu, titah Black setelah mereka berempat sampai di meja makan. Black membalik piring yang telah disiapkan oleh pelayan lalu mulai menyendok nasi. Aksinya itu, tak luput dari perhatian Blue dan Arnett yang ada di hadapannya. Mereka hanya bisa melongo tanpa kedip, mungkin bernapas pun tidak.
Aku sengaja perintahkan asisten rumah tangga kita untuk membeli beberapa makanan kesukaanmu. Kamu mau yang mana? Tanya Blake, tangannya melayang di atas meja, sembari menunggu jawaban dari istrinya itu. Aku mau sambal cumi, tumis genjer sama bakwan udang, sahut Red santai. Tanpa ia sadari, beberapa pasang mata di depan menatapnya kagum. Jadi begini tampang si ajudan killer ini kalau lagi melayani istri. Batin Blue yang sungguh tidak percaya jika saja ia mendengar ini dari orang lain. Oh, Black. Bisakah kau tidak membuatku iri? Kenapa kau dan juga majikanmu itu begitu manis dengan istri kalian? Batin Arnett yang semakin frustasi dengan kesendiriannya. Karena, sejak malam kelam itu ia tak percaya diri untuk memulai hubungan dengan laki-laki. Siapa sangka, justru hari ini ia kembali bertemu dengan laki-laki asing yang menghabiskan malam panjang dengannya itu. Blue sekilas melirik ke arah wanita di sebelahnya. Akan tetapi pada saat itu Arnett tengah tenggelam pada masa lalunya. Ayo makan. Emangnya bakalan kenyang kalau cuma diliatin aja tuh makanan. Seru Black. Kata-katanya barusan sontak saja membuat mereka berdua tersedak berjamaah. Padahal, belum juga makan apa-apa. Duh, kalian kompak banget sih. Sampai keselak aja barengan gitu, sindir Red seraya tertawa, kemudian ia tersenyum. Pasalnya, ia juga menyadari, kalau sejak tadi mereka berdua itu salfok melihat setiap tingkah laku manis suaminya. Black kembali sibuk melayani istri tercintanya. Mengambilkan ini dan itu, menawarkan minum, menyeka keringat, lalu mengelus perut. Seakan di meja makan ini, hanya ada mereka berdua. Kalian berdua nikah saja, kata Black spontan, seraya memasukkan makanan ke dalam mulutnya, santai. Uhuk, uhuk. Kali ini bukan lagi tersedak, akan tetapi kedua tamunya ini benar-benar sudah tercekik udara. Blue, lo kan lagi nyari istri. Arnett juga sudah siap tuh. Kan kamu juga lagi calon suami kan, Ar? Cecar Red. Membuat dokter cantik itu langsung memasukkan makanan banyak-banyak ke dalam mulutnya. Hei, makannya pelan-pelan aja, kata Blue yang melihat Arnett semakin gugup sehingga memasukkan semua makanan tanpa ia kunyah lebih dulu. Arnett masa bodoh tanpa menggubris peringatan dari pria di sebelahnya. Melihat kedua pipi wanita ini menggembung, seketika sebuah lengkungan sabit tercetak dari kedua sudut bibir Blue. Akhirnya lu anteng juga Blue. Biasanya suka gak jelas kalau deket perempuan cantik. Mungkin kalian memang berjodoh. Black tanpa sadar telah memperhatikan ekspresi sahabatnya itu. Kapan lo berdua siap? Tanya Black yang membuat kedua tamunya ini kembali tersedak. Bisa gak bahas ini nanti aja, kata Arnett, yang sambil menyeka mulutnya dengan tisu. Tak ada satupun yang menjawab, Black dan Blue nampak saling melempar perintah kata lewat tatapan mereka. Black tuh bener. Kalian kan sama-sama cari pasangan. Menurutku kalian juga cocok tuh. Uhuk. Lagi-lagi, Arnett terbatuk-batuk. Meja makan ini semacam eksekusi baginya. Minumlah. Blue langsung menyodorkan segelas air pada Arnett. Nah, kan. Blue sudah cocok menjadi suami siaga tuh. Celetuk Red, dengan senyum jahilnya. Senang sekali ia menggoda para tamunya itu. Sampai-sampai, wajah mereka berdua telah memerah bagaikan udang rebus. Kau diamlah, Arnett meringis, pelan.
memberi kode agar Red tidak mengungkit lagi masalah perasaan hati. Blue hanya bisa menghela napasnya untuk saat ini. Meski ia sama sekali tidak berniat menjawab dan juga menolak tawaran daripada sahabatnya ini. Semoga saja biaya pernikahan kalian nanti juga akan ditanggung oleh tahun Leo, tambah Black lagi memanasi. Selesai makan siang, Black mengajak Red masuk kamar untuk beristirahat. Karena atas saran dari Arnett juga jika Red harus tidur siang setidaknya 20 menit setiap hari. Tak ada istilah pantangan tidur siang bagi wanita hamil menurut ilmu kedokteran. Karena yang katanya nantinya sang bayi akan bergaji ketika lahir kalau wanita hamil itu tidur siang. Padahal gaji atau lemak yang menutupi permukaan bayi baru lahir itu adalah hal wajar dan memang terjadi pada sebagian bayi baru lahir. Terlepas sang ibu tidur siang maupun tidak. Karena lapisan lemah tersebut berguna untuk menghangatkan tubuh sang bayi ketika menerima udara asing setelah ia terlahir ke dunia. Perlahan maka bayi akan beradaptasi dengan udara dan juga hawa di luar kandungan. Lagi pula lapisan lemak tersebut juga akan menghilang dan bersih dengan sendirinya. Justru wanita hamil sangat membutuhkan istirahat yang cukup, demi menstabilkan oksigen dalam kandungan yang berguna untuk pertumbuhan serta perkembangan otak janin. Maaf. Apa yang kau pikirkan mengenai ucapan Red dan juga Black? Tanya Blue, di mana dirinya saat ini memutuskan untuk menghampiri Arnett. Entahlah. Mungkin tak ada, geleng Arnett, dengan senyumnya yang terlihat direkayasa. Dokter cantik itu berusaha menyembunyikan perasaannya saat ini. Sementara Blue yang pandai menerka ekspresi orang, faham bahwa ada yang tak beres dan menjadi buah pikiran Arnett. Pertemuan kita beberapa tahun lalu dan saat ini, kurasa memang sudah menjadi campur tangan semesta. Jujur saja aku tertarik denganmu dan ingin memulai hubungan serius denganmu. Aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku pada saat itu, ucap Blue tegas. Belum pernah sebelumnya ia berbicara setenang ini dengan perempuan. Jika sebelumnya maka Blue akan gugup campur grogi. Kemudian yang terjadi adalah ia takkan mampu mengontrol pergerakan dari tangan maupun kakinya karena itulah dirinya acap kali membuat malu dirinya sendiri. Kejadian malam itu bukan sepenuhnya kesalahanmu. Aku juga mabuk dan memilihmu untuk dijadikan pelampiasan. Kuharap tak ada orang lain yang tahu masa lalu kita, kata Arnett tegas. Aku jamin takkan ada yang tahu selain berdua dan ranjang di hotel itu, kata Blue mencoba berkelakar. Tapi, maaf. Aku belum bisa menerima tawaranmu, ucap Dr. Arnett. Glek. Gagal lagi dapat bini. Nasib gini amat. Siapkan penyerangan di waktu yang telah ditentukan. Tak ada waktu lagi, setelah informasi yang kudapati bahwa kini istrinya tengah hamil, titah Kendrick lagi pada anak buah yang telah ditunjuknya untuk menghabisi keponakannya itu. Saking takutnya jika nanti Black kembali dan merebut apa yang telah ia nikmati selama belasan tahun ini. Millie hanya bisa diam saja. Pria yang ia nikahi ini sangat kejam bahkan pada dirinya